Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan membahas mengenai klasifikasi materi. Faktanya, segala sesuatu di sekitar kita adalah materi. Pastinya kalian pernah mendengar istilah materi. Segala sesuatu, seperti batu, besi, kursi, air, makanan, dan seluruh benda yang ada. Bahkan, kita sendiri tersusun dari materi. Lalu, bagaimana mendefinisikan materi? Di dalam IPA, materi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau memiliki volume. Materi dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan dengan dua cara. 1. Berdasarkan wujudnya. 2. Berdasarkan komposisinya. Pertama, mari kita bahas klasifikasi materi berdasarkan wujudnya. Materi dapat berada dalam tiga wujud, yaitu padat, cair, dan gas, yang didasarkan pada cara atom-atom dan molekul-molekul tersusun di dalamnya. Dalam zat padat, atom atau molekul tersusun rapat serta terikat erat satu sama lain, sehingga menciptakan keadaan yang rigid atau kaku. Setiap atom atau molekul memiliki gaya tarik-menarik yang kuat, menyebabkan atom atau molekulnya tidak bisa berpindah. Akibatnya, zat padat memiliki bentuk dan volume tertentu. Contoh zat padat adalah berlian, logam, dan es. Dalam zat cair, atom-atom atau molekul-molekul tidak terikat erat seperti zat padat, sehingga atom atau molekul lebih renggang dan dapat bergerak bebas di sekitarnya. Di antara atom atau molekul dalam cairan masih mengalami gaya tarik-menarik tapi tidak sekuat zat padat. Cairan memiliki volume yang pasti tetapi bentuknya tidak pasti, bergantung pada bentuk wadahnya. Contoh zat cair adalah air, bensin, dan alkohol. Dalam gas, atom-atom atau molekul-molekul jauh terpisah karena tidak dibatasi sama sekali, berarti antara atom-atom atau molekul-molekul bisa bergerak bebas karena memiliki kekuatan tarik-menarik yang sangat lemah. Oleh karena itu, zat dalam wujud gas menempati volume yang besar. Gas tidak memiliki bentuk atau volume sendiri tetapi diasumsikan memiliki bentuk dan volume wadahnya. Contoh gas adalah oksigen, hidrogen dan helium. Kedua, kita lihat bagaimana klasifikasi materi berdasarkan komposisinya. Berdasarkan komposisinya, materi terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu zat murni dan campuran. Zat murni terbagi dua, yaitu unsur dan senyawa. Selanjutnya, unsur terbagi menjadi logam, non-logam, dan metaloid. Sedangkan senyawa terbagi menjadi senyawa organik dan senyawa anorganik. Campuran dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen disebut juga dengan larutan, sedangkan campuran heterogen terbagi lagi menjadi suspensi dan koloid. Mari kita bahas mengenai zat murni. Kategori zat murni yang pertama adalah unsur. Apakah unsur itu? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana, baik dengan cara fisika maupun dengan cara kimia biasa. Bagian terkecil dari suatu unsur disebut dengan atom. Unsur hanya terdiri dari satu jenis atom. Alam semesta ini mengandung unsur yang sangat banyak tetapi yang baru diketahui dan dipelajari oleh para ahli adalah sebanyak 118 macam unsur di mana di antaranya lebih dari 22 unsur adalah merupakan unsur buatan. Daftar dari nama-nama unsur tersebut dapat diketahui dalam tabel periodik. Unsur dikelompokkan lagi menjadi tiga bagian, yaitu unsur logam, non-logam, dan metaloid. Secara umum, unsur logam memiliki sifat berwarna putih mengkilap, mempunyai titik lebur tinggi, dapat menghantarkan arus listrik, dapat ditempa dan dapat menghantarkan kalor atau panas. Pada umumnya logam merupakan zat padat namun terdapat satu unsur logam yang berwujud cair yaitu air raksa. Beberapa contoh unsur logam adalah aluminium, barium, besi, emas, kalium, kalsium, perak, kromium, magnesium, mangan, natrium, dan nikel. Unsur non-logam pada umumnya memiliki sifat tidak mengkilap, penghantar arus listrik yang buruk dan tidak dapat ditempa. Secara umum non-logam merupakan penghantar panas yang buruk, namun terdapat satu unsur non-logam yang dapat menghantarkan panas dengan baik yaitu grafit. Beberapa contoh unsur non-logam berbentuk padat di antaranya belerang, fosforus, karbon, dan iodin. Sementara itu, unsur non-logam berbentuk gas antara lain fluorin, helium, hidrogen, klorin, nitrogen, oksigen, dan neon. Bromin merupakan unsur non-logam berbentuk cair. Sementara unsur semi-logam atau metaloid memiliki sifat antara logam dan non-logam.
Beberapa contoh unsur semi logam adalah boron, silikon, germanium, arsen, antimon, telurium, dan polonium. Zat murni setelah unsur adalah senyawa. Apakah senyawa itu? Senyawa adalah zat-zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih, yang bergabung secara kimia, dengan perbandingan massa tertentu. Senyawa merupakan zat yang dengan reaksi kimia dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana, yaitu unsur, tetapi tidak bisa dengan cara fisika. Senyawa memiliki sifat yang berbeda dari unsur penyusunnya. Perhatikan contoh berikut ini, molekul air yang memiliki rumus kimia H2O, merupakan suatu senyawa yang tersusun dari dua buah atom hidrogen dan satu buah atom oksigen. Molekul air dihasilkan dari reaksi antara gas hidrogen dan gas oksigen. Melalui proses elektrolisis, molekul air yang terbentuk dari reaksi tersebut dapat diuraikan kembali menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Pada contoh tersebut, gas oksigen dan gas hidrogen berwujud gas dan mudah terbakar, sedangkan air berwujud cair dan digunakan untuk memadamkan api. Dengan demikian, sifat zat yang menyusun senyawa berbeda dengan sifat senyawa yang terbentuk. Berdasarkan asal pembentukannya, senyawa dapat dibedakan menjadi senyawa organik dan anorganik. Senyawa organik berasal dari makhluk hidup atau proses fotosintesis. Senyawa ini terdiri dari unsur karbon sebagai rangkaian utamanya. Senyawa organik tidak mudah larut dalam air, serta mudah terbakar. Contoh senyawa organik adalah gula C12H22O11, alkohol C2H5OH, dan urea CONH2 2 kali. Sedangkan senyawa anorganik berasal dari sumber daya mineral di bumi. Senyawa ini memiliki titik didih dan titik leleh relatif tinggi, dibanding senyawa organik. Selain itu senyawa anorganik mudah larut dalam air, dan tidak mudah terbakar. Contoh senyawa anorganik adalah, air H2O, garam NaCl, karbon dioksida CO2, dan lain sebagainya. Setelah kita mengenal zat murni, yaitu unsur dan senyawa, kita lanjutkan membahas substansi tidak murni, atau disebut campuran. Campuran adalah materi yang tersusun oleh dua macam zat atau lebih, yang tidak terikat secara kimia, dan dapat dipisahkan kembali dengan cara fisika. Campuran ada dua macam, yaitu campuran homogen, dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang setiap bagiannya serba sama, baik warna, rasa serta perbandingan zat-zat tercampur juga sama, serta tidak memiliki bidang batas antara komponen-komponennya. Contoh campuran homogen adalah udara, larutan garam dalam air, dan larutan gula dalam air. Kemudian, campuran heterogen adalah campuran yang setiap bagian-bagiannya tidak sama, baik warna, rasa serta perbandingan zat-zat tercampurnya tidak sama, dan satu komponen dengan komponen lainnya terdapat bidang batas, sehingga kita dapat membedakan satu dengan yang lainnya. Contohnya, ketika air dan minyak dituang ke satu wadah, keduanya tidak akan menyatu. Campuran heterogen terbagi menjadi dua, yaitu 1. Suspensi, yaitu campuran zat yang terlihat keruh dan tidak bisa stabil. Jika dibiarkan akan mengendap, contohnya kopi dan air, air dan pasir. 2. Koloid, yaitu campuran zat yang tidak bisa tercampur rata dan jika dibiarkan tidak juga mengendap. Contohnya campuran cat, kabut dan awan asap dan debu di udara, tinta, sampo, susu, dan sabun. Komponen-komponen dalam campuran dapat dipisahkan secara fisika. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk memisahkan campuran adalah dengan cara 1. Penyaringan, filtrasi, 2. Penyulingan, destilasi, 3. Kristalisasi, 4. Kromatografi, dan 5. Sublimasi. Penyaringan, filtrasi, merupakan pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan ukuran partikel-partikel zat yang bercampur. Contohnya menyaring air yang bercampur pasir. Penyulingan, destilasi, adalah metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur. Contohnya, pemisahan alkohol dari air, pemisahan komponen minyak bumi. Kristalisasi, metode yang digunakan untuk memisahkan zat padat yang terlarut dari larutannya dengan cara pemanasan. Contohnya memisahkan garam dari larutan garam dengan penguapan secara perlahan untuk menghasilkan kristal garam. Pemisahan dengan cara kromatografi didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam satu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Misalnya pemisahan komponen-komponen tinta. Sedangkan sublimasi didasarkan pada campuran zat yang salah satu komponennya dapat menyublim. Misalnya, campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan pemanasan.
Demikianlah pembahasan kita mengenai klasifikasi materi dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.